Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita dalam Power Lunch dan juga masih bersama dengan Komisaris Independen PT Bumi Resources Tbk, Bapak Angga Wira. Pak Angga, kita lanjutkan kembali Pak. Ya. Tadi kita masih membahas tentang energi bersih gitu ya. Dan kini saya ingin juga tahu apakah Bumi Resources sebagai salah satu perusahaan di sektor batubara juga masih terus menjalankan inisiatif menuju transisi energi, dan bentuk inisiatifnya ini seperti apa saja, boleh dijabarkan lebih lanjut Pak, silahkan. Iya, pertama dari sisi Bumi Group ya, kita kan memang punya kewajiban ya ketika perpanjangan UPK itu untuk melakukan hilirisasi ya. Jadi memang kita sudah menyampaikan proposal ke pemerintah ya untuk dapat diterima ya rencana untuk hilirisasi ya. Kita memang ingin mengembangkan diversifikasi ke etanol ya, dan memang yang tahap kedua mungkin juga gasifikasi batu bara ya. Jadi apa ini yang sedang kita ya sudah pada tahap submit kepada government ya. Tentu kan ada beberapa prasyarat yang memang harus kita dipenuhi. kita lakukan, misalnya soal harga supaya ini bisa ekonomis ya. Iya, ada skala ekonomi. Iya, skala ekonominya. Ekonominya. Jadi memang ini yang sedang kita lakukan ya, karena kita percaya memang ya harus kita juga secara perusahaan kan harus melakukan diversifikasi ya. Dari sisi main bisnis kita memang di batubara, tapi kan kita di perusahaan yang memang bergerak di bidang energi kan. Nah, tentunya kan ini menjadi tantangan kita juga, karena ya net zero emission dan lain sebagainya itu sudah menjadi salah satu komitmen global juga kan gitu. Jadi memang ya kita harus ya di samping hal-hal tersebut terkait output produk ya dalam konteks apa namanya inisiatif dalam visi produksi juga, kita juga mengedepankan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan ESG. Iya, ESG. Apa tantangan terbesar Pak yang mungkin dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di energi fosil untuk bisa melakukan transisi energi atau mendukung transisi energi, tetapi juga bisa tetap menjaga profitabilitas dan juga value bagi shareholder-nya? Ya, memang ada beberapa regulasi yang kita lihat juga sangat berlapis dan terkadang itu berubah-ubah ya. Misalnya mengenai pajak karbon gitu kan, juga mengenai adanya juga insentif, dan memang bagi kita perusahaan yang bergerak di bidang batubara ini kan tantangan utamanya tentunya juga soal pembiayaan ya. Nah, banyak ya pembiayaan yang internasional yang sudah cenderung tidak bisa direct langsung untuk membiayai proyek-proyek pengembangan batubara. Tapi saya rasa dengan kemampuan Bumi selama ini yang agile ya, dan kita juga kemarin di RUPS juga sudah ada kuasi reorganisasi ya, yang kita harapkan kita bisa menghapus saldo defisit kita dan membuka untuk akses pendanaan baru. Dan kalau kita lihat juga market saham kita juga ya udah growth ya. Jadi ini salah satu hal yang positif, ada kepercayaan investor kepada Bumi ya. Di tengah memang ya situasi tadi, karena kan kita tidak terlepas juga dari kebijakan-kebijakan global juga ya yang menyangkut energi, walaupun memang kalau kita lihat dari statement atau kebijakan daripada Trump ya, US ini sebenarnya lebih pro kepada fosil ya. Tapi kita juga tidak ingin menjadikan itu ya kita lebih melihat kepada track yang sudah kita mau jalankan gitu. Kita nggak ingin terombang-ambing, kita rubah, kita sudah punya roadmap yang selama ini kita deliver lah, seperti itu. Berarti tadi untuk solusi pembiayaan apa Pak solusinya? Ya, solusi pembiayaan sebenarnya karena kita perusahaan terbuka ya, sebenarnya dengan kita bisa mengajak pihak swasta lain untuk bisa pihak ketiga. Iya, pihak ketiga juga gitu ya. Lalu juga kita kan seperti dengan hilirisasi ini kan kita juga mengajak
partner ya. Tapi kan artinya kan perlu kepercayaan ya. Tapi saya rasa dengan komitmen yang sudah Bumi lakukan, kita juga sudah mengalami pasang surut juga ya, dan sekarang kita dalam konteks yang benar-benar prudent juga dan stabil ya untuk bisa melakukan kolaborasi, dan tentunya tapi ya terkait hilirisasi ini ya kita butuh support dari government juga sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Dan arahan terhadap manajemen Bumi Resources untuk bisa tetap menjaga keberlanjutan bisnis di tengah tantangan ekonomi saat ini apa yang dilakukan? Dan juga tentunya agar bisa komitmen tersebut selaras dengan visi pemerintah menuju zat zero emission. Ya pertama komitmen dari board ya, kita komit dengan pemerintah ya untuk mengeksekusi penuh proyek hilirisasi ya. Metanol, etanol berbasis gasifikasi batu bara ya, untuk juga menjaga atau ya boleh dibilang ketahanan energi dalam negeri ya. Terus ya untuk portofolio kita juga ya mulai melihat potensi-potensi proyek EBT juga ya yang bisa kita garap juga gitu. Oke. Ya. Dan untuk tadi saya menyinggung gasifikasi itu ya, ini kan pasti butuh teknologi yang tinggi, biaya yang mahal. Ini target rampungnya di kapan? Target operasionalnya kapan? Sebenarnya kita sudah dalam konteks perencanaan udah 1-2 tahun terakhir ya, karena kan terakhir kan kita dengan air productnya kan cabut ya. Lalu kita menjalin beberapa mitra sudah kita jajaki, dan sekarang kita udah submit proposal ke pemerintah, karena kan ini bagian daripada kewajiban Bumi Group juga ya. Di proposal itu berarti ditulis juga tidak tanggal target operasi? Iya kan, tapi kan tadi kita kan meminta beberapa hal ya, yang itu juga tentunya harus discuss dengan pemerintah, terkait juga kan harga daripada batu bara yang kita jadikan produk itu kan harus di capping juga kan, kalau nanti harganya tidak stabil kan kita juga sulit untuk menentukan. Ini namanya juga ini project juga kan harus ROI-nya juga harus jelas juga betul. Kan. Dan ini dari ROI-nya harus jelas juga. Gitu. Dari pengajuan proposal sampai dengan saat ini, apakah sudah ada feedback atau belum? Sudah. Dari mungkin dua minggu lalu kita sudah ada diskusi dengan berarti, tim Satgas hilirisasi juga di Kementerian SDM juga sudah berbicara. Ya kita juga barusan juga tadi saya juga ketemu juga dengan teman-teman dari BUMN juga, dari PTBA juga yang punya kewajiban hilirisasi juga. Jadi kita ya mencari format lah supaya ini bisa jalan bersama-sama. Jadi saya rasa ini clear ya, tinggal mudah-mudahan sih akhir tahun ini kita bisa groundbreaking ya, harapan kami, ketika memang secara ekonomi kan kita sudah kaji ya. Secara teknis juga sudah kita kaji, partner untuk teknologinya juga sudah ada. Partner dari teknologinya berarti akan dari mana? Dari China, kita dari China ya. Partner dari teknologinya sudah ada juga. Mungkin ya tinggal penyusunan fit dan lain sebagainya ketika pemerintah sudah memberikan lampu hijau ya.